Ayahku adalah dewa perang. Bab 197. Guan Qianjun tiba-tiba melemparkan pisau terbang daun willow. Pisau terbang itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin, dan itu adalah cahaya dingin yang sangat tipis, memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu adalah selembar kertas A4 yang tergeletak sangat datar di udara. Jika Anda melihatnya secara setara, Anda hampir tidak dapat melihat sesuatu yang biasa. Ini akan menyatu dengan kehampaan. Sebelum Qian dapat melihat apapun, sebuah pohon besar yang jaraknya lebih dari 10 meter yang membutuhkan 3 atau 4 orang untuk berpelukan tiba-tiba merobek celah yang dalam di pohon itu. Cahaya dingin muncul kembali. Retak. Retakannya terus terbuka, dan kulit kayunya pecah. Retakan tersebut melingkari pohon dalam bentuk lingkaran yang rapi dan kedalamannya lebih dari 10 cm. Jika melingkari leher, orang tersebut kehilangan kepalanya. Lalu ada kilatan cahaya dingin lagi, terbang kembali ke tangan Guan Qianjun. Dia mengguncang pisau terbang daun willow dan memandang Qian dengan bangga. Sayang, apakah kamu ingin belajar? Qian mengangguk dengan penuh semangat. Cepat, 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 ajari aku. Kamu sangat kuat. Pisau yang terbang bisa terbang kembali. Bagaimana ajaibnya? Itu dibandingkan dengan kamu, ahli ketinggalan jauh. Bahkan Wang Cai berlarian mengelilingi Guan Qianjun, seolah dia ingin belajar juga. Guan Qianjun tersenyum tipis, lalu mulai mengajar dengan hati-hati. Cara mengontrol gerak tubuh, cara memahami sudut, cara menerbangkan pisau terbang, cara menerbangkan dua pisau terbang. Guan Qianjun bahkan melakukan pertunjukan yang lebih bertenaga, menembakkan 10 pisau terbang daun willow dalam satu tarikan napas. 10 sinar cahaya dingin berputar terus-menerus di dalam hutan, membelah 10 pohon besar secara bersamaan. Kemudian, benda itu kembali ke tangan Guan Qianjun pada saat yang bersamaan. Dia berkata kepada Qian, jika kamu bisa berlatih sampai tingkat ini, maka kamu sudah selesai. Qian dengan percaya diri menepuk sabuk yang penuh dengan pisau terbang dan berkata dengan keras, tidak, apa yang kamu katakan tidak dianggap selesai. Saya ingin terbang keluarkan 100 pisau terbang ini dan potong pohon besar itu. Jika kamu mengambilnya kembali, itu akan disebut luar biasa. Guan Qianjun, ini. Tapi kemudian, bayi kecil itu menjadi putus asa lagi dan bergumam. Kemudian dia berkata, namun, jika kamu mengambil kembali 100 pisau terbang, jika kamu tidak menangkapnya sekaligus. Aku khawatir mereka akan memotongku menjadi beberapa bagian. Saat aku pergi ke langit, ibuku tidak akan mengenaliku lagi. Ayah, kamu masih harus menjemputku dengan wastafel, menakutkan sekali ya. Guan Qianjun, dia hanya bisa menamparkan kening dirinya sendiri. Di bawah bimbingan Guan Qianjun yang cermat, meskipun tangan bayi kecil yang lucu itu terpotong banyak luka kecil oleh pisau terbang dan bahkan berdarah, dia membuat kemajuan pesat. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mengambil pisau lempar. Yang terpenting bayi kecil yang lucu itu sangat gigih, meski rasa sakitnya membuat matanya berkaca-kaca, ia tidak pernah menangis. Dia menggigit bibir bawahnya erat-erat, sikap keras kepala terlihat di seluruh wajahnya. Guan Qianjun tidak tahan melihatnya lagi dan mendesah pelan, Qian, apakah sakit? Qian menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan mengeluarkan suara yang sangat tegas. Tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Saat sakit, aku hanya memikirkan ibuku yang meninggal dengan mengenaskan, dan orang-orang jahat itu. Aku ingin membalaskan dendam ibuku, dan aku harus menggunakan pisau terbang. Lepaskan kepala mereka. Potonglah dan aku tidak akan merasakan sakit apapun. Faktanya, dia masih menangis sedikit. Hati Guan Qianjun sakit, tapi dia juga senang memiliki anak perempuan seperti itu. Dia menghembuskan energi batinnya, menyebabkan luka halus di tangan putrinya sembuh, dan kemudian berkata sambil berpikir, saya harus mencarikan sepasang sarung tangan untuk Anda. Ketika saya pergi ke Guilong Ridge, saya akan menemukan babi hutan dan membunuhnya. Aku akan membuatkanmu sepasang sarung tangan yang sangat indah dari kulit babi. Dengan begitu, tanganmu tidak akan terluka. Bayi kecil yang lucu itu dengan gembira berkata, ini bagus sekali. Baiklah, saya akan terus berlatih. Saya ingin berusaha menjadi lebih baik dari bibi ahli hari ini, ayah, bukankah begitu? Guan Qianjun hanya mengangguk ketika tiba-tiba, seorang tengah pria tua berlari masuk dari luar dengan panik. Dia adalah salah satu pandai besi. Dia berkata dengan keras, Tuan, bisakah Anda? Tolong bantu kami. Kungfu Anda sangat bagus, Anda seharusnya bisa membantu. Guan Qianjun bertanya dengan ringan, apa yang terjadi? Pandai besi itu mulai berbicara.
Baru saja sekelompok orang datang ke desa, semuanya mengenakan pakaian abu-abu. Mereka semua terlihat sangat galak, dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Begitu mereka datang, mereka bertanya apakah ada sekelompok gadis di desa tersebut. Seseorang di desa memang pernah melihat gadis-gadis itu, tapi adat istiadat masyarakat di sini lebih keras, jadi mereka tidak senang mengatakannya. Akibatnya, orang-orang itu marah dan menggunakan pisau. Meskipun orang-orang di desa juga memiliki kekuatan, mereka menjadi sampah dalam sekejap. Beberapa orang terluka dan jatuh ke tanah. Dan orang-orang itu bahkan menggantung beberapa penduduk desa di pohon dan menyiksa mereka untuk mendapatkan pengakuan. Beberapa penduduk desa juga sangat keras kepala, jika mereka tidak bertanya, mereka tidak akan berkata apa-apa. Selain itu, jika kamu mengatakannya dengan lantang, bukankah itu akan menjadi bencana bagi beberapa gadis dan mungkin akan membunuh mereka? Penduduk desa tidak hanya tangguh, tetapi juga sederhana. Tuan tua itu tahu bahwa tidak ada yang bisa menghadapi gerombolan penjahat itu, dan juga tahu seperti apa identitas Guan Qianjun itu, jadi dia tidak pergi jauh. Dia tidak punya pilihan selain mencari murid magang dan membiarkannya mencari bantuan dari seorang yang hebat. Hati Guan Qianjun tergerak, dan entah kenapa, dia langsung teringat pada Lu Feixian. Sebenarnya, Lu Feixian dan yang lainnya telah mengikutinya secara diam-diam. Sebagai yang tertinggi, dia secara alami menyadarinya. Terlalu malas untuk memperhatikan. Karena gadis ini tidak mau menyerah, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau, dan tentu saja dia harus menjaganya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeret tombaknya dan mengikuti pandai besi itu kembali ke pintu masuk desa dengan kian-kian dalam semangat tinggi. Jeritan terus menyebar di udara. Tidakkah kamu mengatakannya? Jika kamu tidak mengatakannya, orang-orang akan mati. Sebuah suara seram keluar, diikuti dengan jeritan yang lebih menyedihkan. Pukul aku sampai mati jika kamu bisa. Aku tidak akan senang untuk mengatakan, apa yang dapat kamu lakukan padaku. Kasus terburuk. Kematian. Guan Qianjun melihat ke sana dan tidak bisa menahan cemberut dan menunjukkan amarah. Benar saja, 4 atau 5 penduduk desa digantung di bawah pohon besar, semuanya berlumuran darah, dan bahkan potongan kulit dicabik-cabik dan digantung di tubuh mereka. Mengerikan. Pria yang baru saja berbicara itu berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah seram. Dia memegang sesuatu yang mirip dengan gada, tapi ada durinya. Dia meletakkannya di punggung seorang penduduk desa dan dengan lembut menariknya ke bawah. Duri yang tajam segera menggores sebagian besar kulit. Bahkan terbagi menjadi beberapa strip dan digantung berlumuran darah. Ini hanyalah sikat untuk menyikat kulit manusia. Rasa sakit ini sungguh tak tertahankan. Tanda seru. Lebih buruk dari dicambuk. Di sampingnya berdiri 2 atau 3 pria kuat yang juga mengenakan pakaian abu-abu, semuanya memegang sikat berduri. Kuasnya juga dipenuhi daging berdarah. Sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, di atas tebing, terdapat set teh di atas batu besar, dan 7 atau 8 orang berpakaian abu-abu sedang membuat teh dan minum teh sambil mengagumi pemandangan danau dan pegunungan di dekatnya. Dia tampak riang dan santai, seolah-olah dia ada di sini untuk jalan-jalan. Guan Qianjun dapat melihat bahwa mereka semua mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat. Ini adalah orang-orang yang tangannya berlumuran darah, jadi mereka sangat kejam. Tapi bagi Guan Qianjun, hal itu tidak layak untuk disebutkan, bau darah yang kuat jauh lebih rendah daripada bau di medan perang. Hei! Kalian orang-orang jahat, segera jatuhkan paman-paman itu, sembuhkan mereka, lalu bayar mereka. Kalau tidak, aku harus memberitahumu betapa kuatnya aku, Xiao Guan, dengan pisau terbangku. Kian-kian mendapat pukulan yang buruk marah. Aku tidak tahan melihat ini. Bab 198. Kian-kian mengangkat pisau lempar di tangannya, dan berlari dengan kepala terangkat tinggi. Para pria berbaju abu-abu yang bekerja sebagai algojo itu tercengang saat melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang berpakaian abu-abu yang sedang minum di tebing juga menoleh. Setelah melihat ini, mereka tersenyum sinis dan mengabaikannya. Pria berbaju hitam yang baru saja melakukan penyiksaan menatap Kian-kian dengan dingin. Gadis kecil, apakah kamu sedikit godaan yang dikirim oleh monyet? Kamu juga pisau terbangmu. Haha, ini pisau mainan. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di depan matanya. Tiba-tiba, getaran datang dari jiwaku. Pembunuh ini juga tidak sederhana. Tanpa sadar ia mengayunkan sikat kait besi di tangannya dan memukulnya dengan keras. Benar saja, dia adalah seorang pembunuh dari An Wutian, dan dia menghancurkan pisau terbang itu ke samping. Ada rasa sakit yang tumpul di satu tangan,
dan sikat kait besi hampir jatuh ke tanah. Melihat pisau terbang tipis berdaun willow dan gadis kecil tidak jauh dari sana, pembunuhnya sungguh sulit dipercaya. Ini, anak kecil berusia 5 atau 6 tahun sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi, dalam waktu kurang dari sedetik, pisau terbang tajam itu akan menyapu lehernya. Di momen kritis itu, yang diandalkannya bukanlah kungfu, melainkan pengalaman murni. Tentu, dia tidak bisa mengungkapkan kengerian di hatinya, jadi dia mencibir, seorang gadis kecil yang bau berani menyerangku. Aku seorang pembunuh perak, bisakah kamu menanganiku? Dia berkata dengan cukup arogan. Orang yang tidak tahu akan sangat ketakutan. Guan Qianjun tahu bahwa ada beberapa tingkatan pembunuh di dunia pembunuh. Level terendah adalah Bronze Killer, disusul Silver, Gold, Diamond, Star, dan King. Pembunuh perak bahkan tidak sebaik paha Raja Perang di dunia perang, dan pembunuh tingkat berlian bahkan setengah langkah di belakang Raja Perang. Yang disebut Raja paling banter hanya bisa dibandingkan dengan Dewa Perang tingkat menengah. Mulut Qian ternganga dan dia hampir menangis. Saya berlatih ilmu pedang dengan gembira, tetapi saya tidak tahu bahwa saya tidak berhasil pada awalnya, itu sangat menyakitkan. Begitu dia berbalik, dia berlari kembali ke Guan Qianjun, memeluk kakinya, mengangkat wajah kecilnya, dan bertanya dengan berlinang air mata, "Ayah. Ayah. Mengapa ilmu pedangku menjadi lebih kuat, tapi aku bahkan tidak bisa menyakiti siapapun? Kamu belum mengajariku kungfu, dan aku bisa mengalahkan sister ahli." Guan Qianjun, ini. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Saat itu, dia menggunakan kekuatan hantu kecil Xiaohong untuk menghadapi ahli, tapi sekarang dia tidak melakukannya. Faktanya, bayi kecil yang lucu itu sudah sangat kuat sekarang. Tentu saja Guan Qianjun tahu bahwa jika pembunuhnya tidak berpengalaman dan memiliki refleks yang luar biasa, dia tidak akan bisa mengelak. Setidaknya, Xiao Xiao bisa menggorok lehernya. Dia dengan lembut menepuk kepala bayi kecil yang lucu itu dan menghiburnya dengan senyuman, "Itu normal. Jika kamu berlatih beberapa hari lagi, kamu bisa memotong donat dari leher pria itu." Qian menggembung. Suara yang keras dan penuh air mata senyum. "Ya, menurutku juga begitu. Lalu aku harus bekerja lebih keras, tidak hanya memberi donat pada leher orang jahat itu, tapi juga pada orang jahat lainnya." Bajingan ini sangat bajingan, Qian tiba-tiba berbalik dan menatap 3 atau 4 pembunuh di bawah pohon besar, penuh dengan kekuatan membunuh. Dia berteriak keras, "Hei! Biarkan mereka pergi secepatnya, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping saat aku menunjukkan kekuatanku." Setelah kata-kata ini, para pembunuh tertawa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang-orang yang sedang minum teh tidak jauh dari situ. Rupanya, si peminum teh adalah bosnya. Beberapa bos pembunuh tersenyum acuh tak acuh, memandang Guan Qianjun dengan jijik, tidak berkata apa-apa, dan terus minum teh. Dari tatapan menghina di mata para bos, pembunuh bersaudara itu pasti bisa melihatnya. Mereka tertawa, memutar leher, dan berjalan ke arah Guan Qianjun. Pembunuh yang menjatuhkan pisau terbang itu pada awalnya menunjuk ke arahnya dengan sikat berduri dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu meminta putrimu untuk menyerangku?" "Tidak." Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan tenang. Pembunuhnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Jadi kamu pengecut. Kamu tidak berani mengakuinya. Jika kamu tidak meminta putrimu untuk menyerangku, beraninya dia begitu berani seperti anak kecil. Kamu pengecut sekali, putrimu akan meremehkanmu." Dia memandang Qian dan tersenyum jahat, "Gadis kecil, bukankah begitu?" Qian memiringkan kepala kecilnya untuk menatapnya dan berkata dengan serius, "Tahukah kamu sangat mirip dengan seorang gadis." Qian menjadi lebih serius dan berkata-kata demi kata, sepertinya orang mati. "Pembunuh, ini." Pembunuhnya sangat marah. Dia berteriak, "Gadis kecil, kamu adalah orang mati, kamu sedang mencari kematian." Kemudian, dia menatap Guan Qianjun dengan ganas, dan terus menunjuk ke arahnya dengan sikat berduri, "Gadis kecil ini, dengan mulut yang begitu tajam, apakah kamu mengajariku ini? Oke, aku akan berurusan denganmu dulu. Pukul kamu setengah sampai mati, lalu buat dia menangis sampai mati." Dia melihat tombak yang diseret Guan Qianjun ke tanah dan memamerkannya. Giginya geli, "Oh, kamu cukup bagus. Tombak ini cukup bagus. Pernahkah kamu menikam seseorang sampai mati? Atau apakah kamu hanya membunuh babi hutan dan kerbau?" Jelas, dia mengira Guan Qianjun adalah pemburu lokal. Lao Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata tanpa ekspresi, "Tombakku ini belum pernah melihat darah."
Pembunuh itu memukul giginya dan berkata, kamu serius, tetapi kamu belum pernah melihat darah. Tapi tahukah kamu, berapa banyak orang yang aku bunuh dengan sikat ini di tanganku? Jenis yang bahkan mematahkan tulang. Guan Qianjun, oh. Pembunuhnya bertanya dengan marah, kamu Orion, beraninya kamu meremehkanku. Kalau begitu ayo Bibi, mari kita lihat siapa lebih kuat, tombakmu, yang hanya digunakan untuk membunuh babi hutan, atau sikat berduriku. Dia mengangkat sikat itu tinggi-tinggi untuk menunjukkan kekuatan. Guan Qianjun menjatuhkan tombaknya ke tanah. Pembunuh, ini. Dia bertanya dengan ragu, apakah kamu menyerahkan senjatamu dan menyerah? Sepertinya seperti ini. Dan Qian diam-diam melangkah ke samping dan menatap si pembunuh dengan mata simpatik. Dia berkata, kamu tidak layak bagi ayahku untuk menggunakan tombak ini. Guan Qianjun mengangkat ibu jarinya ke arah Qian. Pembunuhnya marah lagi, brengsek. Katakan lagi jika kamu berani, aku pembunuh perak, kamu adalah pemburu sialan, berani mengatakan bahwa aku tidak layak mendapatkan tombakmu. Lalu, siapa yang layak? Guan Qianjun berbalik kepalanya dan menatapnya dengan tenang. Beberapa pembunuh tingkat tinggi yang sedang menikmati teh di tebing menunjuk ke salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berusia 60-an yang tinggi dan kurus, tetapi memancarkan aura yang sangat kejam. Dia berkata dengan tenang, di antara sekelompok idiot, kamu adalah satu-satunya yang hampir tidak layak mendapatkan tombakku. Sekelompok pembunuh tingkat tinggi yang sedang minum teh berdiri satu demi satu dan tiba-tiba berbalik. Dia menatap Guan Qianjun seperti serigala dan harimau. Mereka tidak berbicara, tapi mata mereka sangat jahat. Melihat Guan Qianjun, rasanya seperti melihat mayat yang telah dipotong-potong. Suasana tiba-tiba turun 8 derajat. Orang tua itu hanya meminum secangkir teh dan tersenyum tipis. Matanya seperti ular berbisa. Dan kamu hanya layak bagiku untuk mengucapkan 10 kata ini. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa pembunuh tingkat tinggi lainnya duduk. Dan salah satu dari mereka berkata dengan nada sinis, kalian, singkirkan semua anggota tubuhnya tanpa mematahkan tulang. Saya ingin melihat apakah dia masih bisa berbicara begitu sombong. Beberapa pembunuh semuanya mendesak ke arah Guan Qianjun. Bersambung.